Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan membimbing dan juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada anggota kelompok 1. Di antaranya ada Muhammad Jadani Amzaidan, Muhammad Ihsan, Muhammad Rafli, Nurliana Amelia, juga Ninda Novalia. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menanyakan pertanyaan pertama kepada saudari Nurliana Amelia. Di era teknologi yang semakin canggih, semakin berkembang pula media massa. Di era konvergensi ini menuntut media konvensional untuk bertransformasi ke media digital. Hal ini juga berpengaruh pada peranan media massa di berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi, sektor sosial, bahkan politik. Bagaimana menurut Anda mengenai arah media massa di masa depan? Silakan kepada saudari Nurliana Amelia untuk jawabnya. Baik, terima kasih Saudara Husna atas pertanyaannya. Saya Nurliana Amelia akan menjawab mengenai arah komunikasi massa di masa depan. Nah, ngomongnya tentang komunikasi massa di masa depan, gak lepas dari gimana cara kita melihat pergerakan media di zaman sekarang. Beragam fenomena unik dan kontradiktif banyak menghiasi media massa dalam negeri, baik yang berbasis jurnalistik ataupun yang isinya cuma hiburan semata. Konten media massa zaman sekarang itu menurut aku kelihatan cukup mengkhawatirkan, karena dengan adanya kecepatan informasi yang tersebar di kalangan masyarakat. Dalam teori komunikasi yang berbicara tentang agenda setting, media dianggap mampu membentuk persepsi dalam diri khalayak yang menjadi konsumen utama di media tersebut. Tapi kenyataannya, dalam dunia media massa zaman sekarang ini yang nunjukin derasnya arus informasi yang tersebar di kalangan masyarakat itu tanpa ngelewatin proses layaknya media jurnalistik. Jadi, para jurnalis itu harus kerja lebih keras lagi. Menurut aku, arah komunikasi massa di masa depan mungkin akan semakin menyebabkan ranah kehidupan itu jadi bias atau dipenuhi prasangka. Tapi, mungkin bisa jadi juga media massa khususnya jurnalistik di masa depan bakal semakin ketat dalam mengatur ketersebaran informasi yang beredar. Bentuk pemberitaan yang dianggap gak seimbang dan netral mungkin gak akan dapat tempat di media manapun. Demikian pula halnya media yang semakin maju. Digambarkan akan mencapai batas, dengan kata lain, ada batas dari inovasi teknologi, bukan karena ketidaktahuan manusia, tetapi karena ada hal yang bisa dilakukan namun belum tentu boleh. Terus, konvergensi media ini bukan cuma memperkaya informasi yang disajikan, melainkan juga memberi pilihan kepada khalayak untuk memilih informasi yang sesuai dengan selera mereka. Konvergensi juga memberikan kesempatan baru kepada publik untuk memperluas pilihan akses media sesuai selera mereka. Kalau dari sisi ekonomi media, konvergensi berarti bisa menghadirkan peluang-peluang profesi baru di dunia industri komunikasi massa. Mungkin segitu aja, kembali ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya saudari Nurliana Amelia. Selanjutnya mungkin barangkali ada yang ingin ditambahkan atau ada tanggapan dari teman-teman sekalian, silahkan untuk menanggapi. Mau izin menambahkan, Pak Moderator? Oke, silakan saudara Muhammad Rafli, silakan untuk menambahkan dan silakan perkenalkan diri dulu sebelum menambahkannya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Rafli dan saya ingin menambahkan sedikit tentang apa yang dipertanyakan tadi oleh Pak Moderator. Nah, masyarakat Indonesia saat ini berada dalam fase transisi menuju masyarakat era informasi. Dalam proses ini terdapat pergeseran pola cara masyarakat mengakses dan mendistribusikan informasi. Dan komunikasi yang kian interaktif, satu yang paling viral diantaranya itu streamer ya. Aplikasi sosial media berbasis 2.0 yang menawarkan kapasitas produksi dan distribusi informasi paling kompleks dan membuka keran kreativitas warga.
Situasi ini mendorong berkembangnya citizen journalism atau yang biasa disebut partisipatoris, yang khalayak dapat berperan aktif dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis, dan penyebaran berita dan informasi seperti halnya jurnalis profesional. Dan makin berkembangnya media sosial dan pergeseran pola masyarakat dalam mengkonsumsi informasi ini tidak dapat diabaikan begitu saja oleh praktisi industri media pemberitaan mainstream. Nah, tadi seperti yang disebut oleh Amel, mungkin bakal nanti lebih susah untuk hoax-hoax tersebar. Nah, kita juga dan saya juga menyimpulkan itu adalah supaya mungkin kedepannya para praktisi akan lebih menyaring gitu berita-berita yang akan tersebar nanti. Dan media pemberitaan mainstream itu seperti TV, radio, atau berita-berita lainnya telah melakukan sinergi dengan melakukan transformasi pada distribusi pemberitaan. Satu hal yang tidak kalah penting, industri media mainstream juga perlu mengetahui penggunaan berbagai platform media seperti Instagram, atau sekarang yang lagi rame-ramenya di TikTok mungkin, dan platform YouTube dan lain sebagainya. Uh, Jangan mengabaikan peran-peran platform itu gitu. Jadi nggak cuma hanya di TV atau di radio, kita juga bisa melanjutkannya di platform-platform tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih banyak atas tanggapan dan tambahannya, Saudara Muhammad Rafli. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Atau sebelumnya ada yang ingin ditambahkan lagi dari teman-teman yang lain? Saya boleh, Pak Moderator? Oh, oke, silakan. Saudara Muhammad Dadan Iam Zaidan untuk menambahkan, silakan. Baik, Pak Moderator, saya Muhammad Dadani M. Zaidan, nomor NIM 119402009. Saya ingin menambahkan beberapa poin yang telah disampaikan oleh Saudari Amel dan Saudara Muhammad Rafli. Yang pertama, arah komunikasi massa di masa depan itu berpusat pada satu titik, yaitu perkembangan industri di masa yang akan mendatang. Kemungkinan besar arah komunikasi massa atau media massa yang akan terjadi berkumpul pada satu titik, yaitu dunia digital, di mana aktif income media massa yang dulu berasal dari pendapatan penjualan informasi ditambah dengan advertising, sekarang itu lebih pada bertumpu pada satu titik, yaitu advertising online atau iklan online yang dianggap lebih efisien dan lebih menghasilkan untung banyak. Yang kedua, saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Saudara Muhammad Rafli mengenai konvergensi media massa dengan media-media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan sebagainya, karena disitulah crowd sosial yang ada itu memancing kerumunan orang agar membaca sebuah berita yang ada. Selanjutnya lagi, di masa yang akan mendatang, media massa akan memiliki lingkup yang lebih luas secara global dan lebih mudah diakses karena semuanya serba digital, dan peran informasi cetak seperti zaman dahulu itu akan ditinggal karena dianggap lebih menimbulkan limbah di masa yang akan mendatang. Sekian moderator. Sekian Pak Moderator. Oke. Terima kasih banyak Saudara Dadan. Ada lagi yang ingin menambahkan atau menanggapi? Baik, kalau tidak ada, kita akan langsung ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan selanjutnya akan saya ajukan kepada Saudara Muhammad Ihsan. Silakan nanti dijawab dengan lengkap dan tepat. Dan sebelum menjawab, jangan lupa untuk memperkenalkan diri dulu. Langsung saja untuk pertanyaannya. Saat ini kita tengah berhadapan dengan perjalanan mematikan, yakni perjalanan menghadapi COVID-19 yang menjadi salah satu mimpi buruk bagi masyarakat dunia. Bagaimana menurut Anda tentang pandemi COVID-19 ini dan media digital yang menghantam, dalam arti COVID-19 ini menghantam media digital, juga menghantam industri media yang berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia. Silahkan untuk menjawab Saudara Muhammad Ihsan. Ya, baik. Baik, terima kasih buat moderator sudah mempersilahkan saya untuk berpendapat dan berargumen dan menjawab tentang tadi soal yang diajukan oleh moderator. Juga menyambung juga sih dari awal ya yang sudah dibicarakan oleh pemateri, maksudnya dari Teh Amel dan Rafli dan ditambahkan oleh Dadan. Sejatinya dalam kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 ini, media massa itu memiliki
dua peran penting dan fungsi lah, ibaratnya kayak fungsi, yaitu melakukan pengawasan dan melakukan edukasi. Dalam hal pengawasan, media mainstream dan media umum hendaknya dapat membantu pemerintah dengan cara membantu secara ketat setiap kebijakan dan langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah dalam memerangi COVID-19. Seperti halnya pada acara yang tadi saya baca di artikel, itu ada acara namanya itu webinar nasional tentang komunikasi massa yang bertema tentang Pers Nasional Bangkit dari Krisis Akademik akibat pandemi COVID-19 dan tekanan disrupsi digital. Pada bulan Februari yang lalu. Nah, di sana dihadirkan oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan ini bilang, maksudnya menyampaikan tentang media massa sebagai arus utama memiliki fungsi pengawasan terhadap peran pemerintah dan masyarakat dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Dengan peran media, tugas dan kewajiban pemerintah dalam melakukan testing, tracing, dan treatment dalam dipantau secara objektif. Begitu pula lanjut kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Nah, jadi media massa ini sangat dibutuhkan juga ketika lagi masa pandemi saat seperti ini, ketika ada kenaikan penurunan angka jumlah kasus yang terkena COVID-19 ini, yang baru-baru ini ketika kita setelah memasuki Lebaran Hari Idul Fitri, yang mana itu tuh peningkatannya itu sangat drastis ya teman-teman. Ketika kita melihat di televisi, misal di platform media sosial atau yang lainnya gitu kan, itu banyak bermunculan di media itu bahwa bahwa akibat pandemi COVID-19 ini banyak yang terkena virus wabah semakin meningkat lah ibaratnya. Dan juga lebih dari itu, media juga mengawasi cakrawala tentang COVID disebarkan oleh pelaku media sosial pengawasan. Oh iya nih teman-teman, ada juga Komunikasi dan Informatika atau Kominfo telah mengidentifikasi 204 isu hoax di media sosial. Jadi Kominfo ini sudah menemukan banyak juga ya, maksudnya berita media platform media itu yang menyebarkan namanya teh kayak hoax gitu, berita-berita yang hoax gitu di media sosial. Berkenaan dengan fungsi mengedukasi, media massa dapat merumuskan pemberitahuan tentang tone yang menimbang, yaitu negatif, positif, dan netral. Selain itu, media juga perlu mengembangkan berita yang sifatnya korelatif dengan mengaitkan sudut-sudut cerita yang berbeda dengan perspektif yang berbeda dan menyeimbangkan interpretasi yang berbeda sehingga menghasilkan konten yang kohesif dan gamblang. Mungkin itu saja moderator yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ihsan atas jawabannya. Barangkali ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanggapi dari jawaban Muhammad Ihsan, teman-teman di sini. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke... Oke, silakan Saudari Ninda. Izin nambahin dikit mungkin atau memperjelas. Pandemi sendiri mungkin menjadi tantangan. Saya Ninda Naukalia dengan NIM 11940200137. Izin menambahkan sedikit mungkin ya, dari yang dibilang Ihsan tadi. Pandemik sendiri mungkin memberikan tantangan bagi media, terutama dalam mengawasi yang tentunya juga sebagai fungsi kontrol sosial. Dan di sini media dituntut untuk tak hanya tentang melaporkan kebijakan yang ada tentang COVID yang mungkin sudah diinfokan oleh pemerintah, namun juga mungkin ada hal-hal yang disembunyikan yang mungkin perlu diketahui oleh publik. Dan karena media juga berperan sebagai pengawas dan dari jalan pemerintah dengan menganalisa, mengevaluasi maupun memberikan informasi kepada khalayak tentang tugas langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi. Mungkin sekian dari moderator. Oke, terima kasih Saudari Ninda Naukalia. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 3 akan saya ajukan kepada Saudara Muhammad Dadani Amzaidan. Silahkan nanti dijawab dengan lengkap, dengan tepat, tapi jangan lupa juga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum dijawab. Oke, untuk pertanyaannya sederhana sekali. Silahkan kemukakan pendapat Anda tentang kebebasan pers
yang merenggut hak asasi manusia. Silakan Saudara Dadan. Terima kasih kepada Saudara Husna untuk mempersilahkan saya menjawab pertanyaan nomor 3. Saya Muhammad Dadani Amzaidan, kelas KPIC NIM 194020009, ingin menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, sebelum saya langsung to the point pada pertanyaannya, saya akan mengungkapkan 2 poin dasar. Yang pertama, kebebasan pers itu sendiri merupakan hak asasi di mana seluruh manusia berhak berpendapat pada konteks-konteks tertentu. Ketika kebebasan pers dibatasi, maka HAM itu sendiri sedang dalam keadaan tidak beres atau sedang dalam keadaan terancam. Selanjutnya lagi, dari segi media massa sendiri juga memiliki hak asasi berupa untuk mengetahui suatu kebenaran berita yang pantas untuk disebarkan pada khalayak umum. Jadi ketika media massa dibatasi sebuah berita atau informasi kebenarannya, maka hak asasi manusia itu sendiri secara tidak langsung sudah tercoreng. Selanjutnya lagi, langsung to the point pada pelanggaran pers, pada kebebasan pers yang bisa merenggut atau mencederai hak asasi manusia itu sendiri. Menurut Dewan Pers, biasanya kebebasan pers yang melanggar hak asasi manusia itu sendiri bersumber pada pelanggaran kode etik jurnalistik yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang berupa kode etik pencarian narasumber berita atau pengolahan berita sehingga tidak mencederai narasumber, sehingga tidak melukai, sehingga tidak menodai hak asasi manusia narasumber maupun media itu sendiri. Selanjutnya adalah tindakan-tindakan kebebasan pers yang dapat menodai hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama, terlalu mengekang narasumber sehingga melupakan sisi kemanusiaannya. Hal ini bersumber dengan kode etik jurnalistik nomor Undang-Undang Nomor 40 tahun 1990 mengenai kebebasan pers. Dalam proses pengambilan berita ada metode yang namanya wawancara. Proses wawancara ini harus dijalankan dengan kode etik jurnalistik yang baik dan juga benar agar tidak mencontreng hak asasi manusia kepada pihak narasumber maupun pada pihak pewawancara itu sendiri, sehingga terjadi keselarasan pengambilan berita dan tidak menodai kebebasan yang ada pada pihak narasumber. Selanjutnya lagi ada terlalu membesar-besarkan sebuah berita, di mana hal ini terjadi pada media massa, di mana media massa mengelola berita dengan terlalu melebih-lebihkan atau terlalu mengurang-urangkan sehingga mengurangi kemurnian berita yang ada dan secara tidak langsung menodai hak asasi manusia itu sendiri pada narasumber yang memberikan berita dan sangat berpotensi untuk menimbulkan masalah-masalah baru. Dalam perspektif Islam, hal ini disebut dengan khila wa qola. Selanjutnya lagi, tidak mematuhi HAM dalam proses penyelidikan. Hal ini mirip-mirip dengan poin yang pertama saya sebutkan, di mana proses wawancara tidak mengikuti kode etik jurnalistik yang melindungi hak asasi manusia. Hal ini juga menekankan bahwasannya penyelidikan harus penuh akan kode etik dan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dalam proses pengambilan sebuah berita, maupun penyebarannya, maupun kode etiknya itu sendiri. Selanjutnya lagi ada menyebarkan berita yang merupakan kekurangan seorang individu yang bersangkutan bukan pada kasusnya. Intinya misalkan ada sebuah kasus, terus yang disebarkan adalah kasus tersebut, konteks kasusnya, bukan kejelekan narasumber atau kejelekan orang yang memiliki kasus tersebut secara individualisme. Hal ini dapat mencontreng HAM karena menyebarkan sebuah aib dan mencontreng nama baik seseorang yang berbeda dengan konteks kasus yang ada. Selanjutnya lagi ada peretasan pada aspek kehidupan pribadi. Kurang lebih hal ini sama seperti pada poin pertama, di mana proses penyelidikan atau proses wawancara tidak dijalankan dengan kode etik yang berlaku. Selanjutnya lagi adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan berita maupun kegunaan kekuatan yang berlebih. Hal ini terjadi pada konteks media massa, di mana media massa memiliki power untuk mengolah berita kepada khalayak umum, sehingga berita yang diberikan adalah berita yang baik dan benar. Namun, bila kekuasaan dilakukan secara berlebihan dan proses penyampaian berita dilakukan dengan pengumpatan, dengan modifikasi yang terlalu berlebihan sehingga menghilangkan kemurnian berita itu sendiri, hal ini secara langsung menodai kebebasan pers yang ada dan menodai hak asasi manusia, baik pada pengkonsumsi berita maupun narasumber berita itu sendiri. Selanjutnya lagi adalah
tidak menggunakan SOP yang benar pada saat proses penyelidikan berlangsung dan mengambil narasumber sekunder bukan narasumber primer, di mana ketika proses penyelidikan yang berlangsung sumber berita yang diambil haruslah berpokok pada narasumber primer bukan narasumber sekunder, di mana narasumber sekunder itu sendiri bisa diambil bila narasumber primer telah terpenuhi. Sekian dari saya, Muhammad Dadani Amzaidan. Sisanya saya kembalikan kepada Bapak Moderator Muhammad Husna. Terima kasih kepada Saudara Dadan Amzaidan atas jawabannya. Selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sorry. Baik, terima kasih kepada Saudara Dadani Amzaidan atas jawabannya. Barangkali ada yang ingin ditambahkan atau ingin menanggapi, silahkan. Ingin menambahkan. Oke, silakan. Saudari Ninda Nauvalia, silakan. Saya Ninda Nauvalia dengan NIM 11940200137. Izin menambahkan dari jawaban Dadan tadi. Adanya bermedia tentunya juga dikaitkan dengan adanya hak asasi manusia, terutama di Indonesia yang berbasis sistemnya demokrasi, di mana identik dengan kebebasan dalam menyiarkan pendapat. Dan bebas media sendiri bukan berarti kita semena-mena dalam menyampaikan informasi, namun kita juga harus memiliki tanggung jawab atas informasi yang telah kita sebarkan. Karena setiap informasi yang disebarkan tentunya akan mempengaruhi opini publik ke depannya. Dan media yang bebas adalah media yang tidak melanggar HAM. Dan kebebasan HAM juga merupakan cerminan di sistem yang ideal dari demokrasi. Dan kebebasan bermedia juga akan mengarah kepada pemerintah yang bersih, cerdas, dan bijaksana. Maka jika media melanggar hak asasi manusia, maka media akan memiliki citra yang buruk di hadapan publik dan tingkat kepercayaan publik tentunya akan menurun. Dan itu menjadi dampak negatif tersendiri bagi media. Mungkin sekian. Terima kasih, kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan atau menanggapi? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini akan saya ajukan kepada Saudari Ninda Nauvalia. Tapi sebelumnya, mohon maaf, Saudari Ninda, untuk jaringannya ya, atau internetnya silahkan barangkali mau diperbaiki dulu, soalnya tadi putus-putus loh. Nge-freeze gitu ya. Iya. Kalau suaranya aman nggak? Aman. Suara aman. Aman. Oh, nggak apa-apa, biar aja deh. Oke, pertanyaan keempat akan saya ajukan kepada Saudari Ninda Nauvalia. Tolong silakan nanti dijawab dengan lengkap dan tepat, dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menjawab. Langsung saja untuk pertanyaannya adalah, silakan kemukakan pendapat Anda tentang etika komunikasi massa dalam perspektif Islam. Silakan kepada Saudari Ninda untuk menjawabnya. Baiklah, saya Ninda Nauvalia dengan 1194020. Oh, bisa guys. Aduh, gimana ini Allah. Ini satu lagi loh. Ini satu lagi si Ninda, terus si Rafli udah tuh beres. Rafli bisa nggak 5 menit? Rafli nambahin satu di akhir. Mau orang paling sedikit lah nambahin. Lanjut. Tuh, tidak ada nambahin dikit boleh. 5 menit lah, 5 menit bisa kan? Bisa. Ayo. Oke, ini udah mulai kan? Ini udah di-record tadi. Udah mulai kan? Terusin yang tadi. Oke, lanjut berarti. Langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Iya, ntar dikat-katin lah. Bagaimana ya tadi? Ya Allah. Ulang dari awal aja ya? Iya, dari Ninda, coba. Oke. Baiklah, saya Ninda Nauvalia dengan NIM 11940200137. Etika komunikasi massa dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam sendiri, etika komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dalam berkomunikasi, karena tidak hanya berkaitan dengan bertutur kata yang baik, namun juga memiliki kesabaran ataupun empati dalam berkomunikasi.
Jadi nantinya komunikasi akan menciptakan suatu komunikasi dua arah yang memiliki dukungan timbal balik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dan komunikasi yang baik menurut Islam adalah komunikasi yang sesuai dengan kaidah agama, yakni Al-Quran dan Hadis. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, berkatalah kamu kepada manusia dengan cara yang baik. Dan sebenarnya masih banyak ayat lain ataupun hadis lain yang menjelaskan tentang etika berkomunikasi. Dan tidak hanya itu, dalam komunikasi Islam juga selalu menganjurkan kita untuk menyampaikan kemaslahatan, dan komunikasi Islam mungkin bisa dikatakan sedikit lebih unggul daripada komunikasi non-Islam, atau mungkin bisa juga kita sebut dengan komunikasi Barat. Dan komunikasi yang Islami juga dapat dikatakan sebagai komunikasi yang berakhlakul karimah atau memiliki etika yang dapat menuntun manusia dalam bersosial sebagai makhluk sosial tentunya. Dan Nabi sendiri juga mengajarkan kita untuk berbicara baik, jujur, terbuka, ataupun benar, dan berkomunikasi sesuai dengan fakta yang kita lihat. Jadi intinya dari segi substansi, komunikasi Islam harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, tidak berbohong, ataupun merekayasa atau memanipulasi fakta. Sedangkan dari segi redaksi, dalam berkomunikasi, kita harus menggunakan yang baik, benar, baku, ataupun sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Mungkin sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari dan Novalia atas jawabannya. Selanjutnya barangkali ada tanggapi atau ditambahkan dari jawaban Ninda Novalia, dipersilakan. Ya, moderator, saya ingin menambahkan. Oke, silakan Saudara Muhammad Rafli. Dalam etika berkomunikasi dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa 6 prinsip komunikasi dalam Al-Quran. Dalam etika komunikasi Islam itu ada 6. Yang pertama adalah qaulan syadidan, yang berarti atau benar atau lurus, dan qaulan baligho, yang berarti yang membekas pada jiwa atau tepat sasaran, dan qaulan masyuro, yang ringan atau gampang dimengerti. Dan ada lagi qaulan layyina, yang berartikan adalah lemah lembut, dan qaulan karima, perkataan yang baik. Nah, dalam berkomunikasi, Allah telah memberikan petunjuk bagi hambanya agar dalam berkomunikasi mereka mampu menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dengan segenap prinsip-prinsip di dalamnya. Dan dengan etika-etika tertentu, seperti etika tadi yang qaulan ma'rufan, qaulan syadidan, qaulan yang 6 tadi. Dengan etika-etika tertentu menjadikan komunikasi dapat membuat komunikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya dalam berkomunikasi dapat tercapai, sehingga komunikasi dapat dikatakan baik dalam menjalankan kehidupannya. Manusia memerlukan komunikasi agar proses kehidupan mereka dapat berlangsung. Manusia tidak hanya berkomunikasi dengan sesamanya, namun manusia juga perlu berkomunikasi dengan Tuhan dan berkomunikasi dengan alam semesta. Oleh karena itu, walaupun dalam segi Islam itu dianjurkan untuk berkata baik ya, seperti ada surat Maryam, Nabi Ibrahim berbicara kepada Maryam, yang artinya, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Segitu adalah pembicaraan Nabi Ibrahim ketika sedang marah, namun tetap beretika dan tetap qaulan karima. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Rafli. Selanjutnya barangkali ada yang ingin tambahkan atau ditanggapi lagi dari jawaban Ninda Novalia. Saya Pak Moderator. Oke, silakan Saudara Dadan yang Zaidan, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Ninda, kepada Saudara Husna, dan kepada Saudara Rafli yang telah menjabarkan mengenai perspektif komunikasi massa atau media massa dalam perspektif Islam ini. Yang pertama, perspektif komunikasi atau media massa dalam konteks agama Islam ini menjadi 2 tombak utama. Yang pertama, tombak untuk memasuki surga dengan cepat
karena bersumber pahala yang banyak. Yang kedua, tombak untuk masuk ke jalur neraka, karena apabila berita yang disebarkan tidak mengandung manfaat dan lebih kepada keburukan manusia, itu sangat sangat memungkinkan untuk membuat rantai dosa yang terus mengalir kepada pembawa inti berita tersebut. Tapi di sisi lain juga, seperti yang telah disampaikan oleh Saudara Rafli, bila berita yang disampaikan mengandung keenam unsur kaulan ya, kaulan sadidan, kaulan baligan, kaulan masyuro, kaulan segala macam, asalkan telah memenuhi spesifikasi yang tepat dan menimbulkan kemaslahatan umum serta memberikan kebaikan kepada masyarakat, akan sangat berdampak pada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sumber berita tersebut, kepada penyampai berita tersebut. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi massa dalam perspektif Islam adalah dua tombak. Yang pertama tombak untuk masuk surga, yang kedua tombak untuk neraka itu sendiri. Terima kasih Muhammad Husna, sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak Saudara Dadan yang Zaidan. Oke, ada lagi? Oke, karena tidak ada lagi yang ingin ditambahkan atau ditanggapi, keempat pertanyaan ini sudah dijawab semuanya dengan baik dan sangat luar biasa sekali jawabannya, telah dijawab dengan sangat komprehensif dan sangat luar biasa bagus ya oleh anggota kelompok 1. Oke, karena ini udah selesai dan ya berarti kita langsung tutup aja kan Dan ya? Oke, terima kasih banyak. Saya moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik.